Halo dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Lewat kajian ini, kita bakal sama-sama menyelami sejarah dan hukum fikih seputar Ahkam Baitil Haram. Kita akan menelusuri bagaimana teks-teks suci Al-Quran dan pemikiran para ulama ngebentuk pemahaman kita secara utuh tentang tempat paling suci di muka bumi ini. Mulai dari akar sejarah pendiriannya di masa lalu, sampai ke kewajiban praktis ibadah kita di masa sekarang. Nah, sebagai pijakan utama kajian kita, mari kita resapi dulu teks suci dari surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Dua ayat ini tuh bukan cuma sekedar bacaan loh, ini adalah fondasi mutlak yang merangkum semuanya dari sejarah berdirinya Ka'bah, keberkahannya, aturan keamanannya, sampai kewajiban ibadah haji itu sendiri, semuanya ada di sini. Jadi, kemana arah pembahasan kita kali ini? Kita punya 5 poin utama. Pertama, kita bakal bahas status rumah ibadah pertama di bumi. Kedua, mengupas tuntas keberkahan dan jejak fisik Nabi Ibrahim. Ketiga, kita masuk ke kompleksitas hukum keamanan di Baitullah. Keempat, membedah syarat wajib ibadah haji. Dan yang kelima, sebuah renungan tentang ancaman bagi mereka yang sebenarnya sudah mampu. Yuk, kita mulai! Masuk ke bagian pertama, rumah ibadah pertama di bumi. Di sini kita bakal menyelesaikan sebuah perdebatan sejarah yang sangat menarik. Dulu sempat ada perdebatan sejarah yang cukup panas. Ada klaim dari ahli kitab yang meyakini kalau Baitul Maqdis atau Yerusalem adalah rumah ibadah pertama yang ada di bumi. Mereka bahkan sampai mempertanyakan, kenapa sih Ka'bah yang dijadikan kiblat utama umat Islam? Nah, Al-Quran kemudian turun memberikan jawaban definitif untuk mengoreksi narasi sejarah ini. Teks suci secara tegas menyatakan bahwa rumah pertama yang dibangun untuk manusia beribadah kepada Allah adalah Baitul Haram di Mekah. Yang bikin merinding dari sejarah ini adalah detail akurasi waktunya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang masjid pertama yang dibangun di bumi, beliau menjawab, Masjidil Haram. Lalu setelah itu, Masjidil Aqsa. Terus ketika ditanya lagi berapa selisih waktu pembangunannya, jawaban beliau sangat spesifik, 40 tahun. Ini mengkonfirmasi sebuah garis waktu yang sangat presisi. Jadi, Baitul Maqdis itu fondasinya dibangun 40 tahun setelah Ka'bah. Adapun apa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman berabad-abad setelahnya, itu sebenarnya adalah sebuah pemugaran besar-besaran di atas fondasi kuno tersebut. Lanjut ke bagian kedua, keberkahan dan jejak Ibrahim. Mari kita lihat tanda-tanda kebesaran di lembah suci ini. Mubarakan wa hudan lil alamin. Diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Konsep ini tuh sebuah paradoks yang luar biasa indah. Coba bayangkan, kita sedang membicarakan sebuah lembah di tengah gurun, yang secara geografis itu kering kerontang. Nggak ada pepohonan hijau, nggak ada potensi pertanian sama sekali. Tapi, berkat doa mustajab dari Nabi Ibrahim, lembah yang gersang ini disulap oleh Allah menjadi pusat keberkahan yang nggak ada habisnya. Buah-buahan dan rezeki dari segala penjuru bumi didatangkan ke sana. Dan lebih dari itu, tempat ini menjadi magnet spiritual bagi hati umat manusia. Menariknya lagi, ayat tadi secara spesifik menggunakan kata Bakkah. Para ulama tafsir ngejelasin kalau Bakkah ini adalah nama lain dari Mekah atau lebih merujuk ke area inti di sekitar Ka'bah, tempat berkumpulnya orang-orang. Secara linguistik, akar kata Bakkah ini indah banget. Ia menggambarkan suasana kerumunan yang berdesak-desakan, lautan manusia yang saking padatnya dan saking harunya sampai membuat orang menangis. Sebuah daya tarik alami yang terus menyedot umat manusia dari generasi ke generasi. Dan di sana juga tersimpan tanda-tanda yang nyata. Salah satu yang paling menonjol adalah Maqam Ibrahim. Ini bukan sekedar kiasan atau metafora spiritual loh, ini adalah jejak fisik historis yang benar-benar tercetak di atas batu. Inilah batu pijakan asli tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri saat beliau meninggikan fondasi Ka'bah dulu. Kehadiran jejak fisik ini seolah menyambungkan masa lalu dan masa kini tepat di depan mata kita, membuktikan warisan tauhid yang sama sekali nggak terbantahkan. Masuk ke bagian ketiga, hukum keamanan di Baitullah. Ka'bah ini bukan cuma soal sejarah, tapi juga memegang status hukum yang sangat unik sebagai sebuah suaka keagamaan. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Dan barang siapa memasukinya, amanlah dia. Aturan ini kekuatannya sungguh luar biasa. Bahkan, sejarah mencatat, jauh di masa jahiliyah, masa di mana kekerasan dan pertumpahan darah antar suku itu hal yang sangat lumrah, masyarakat Arab zaman itu sangat menghormati hukum ini. Tanah haram ditetapkan sebagai suaka geografis absolut, di mana segala bentuk konflik dan pertumpahan darah itu dilarang keras. Istilah amanan di sini berarti keamanan atau kekebalan mutlak dari bahaya selama seseorang berada di dalam batas tanah haram.
Untuk ngasih gambaran seberapa sakralnya aturan ini, di masa lalu, kalau ada seseorang berpapasan langsung dengan pembunuh ayahnya atau pembunuh saudaranya sendiri di dalam area haram, ia sama sekali nggak boleh menyentuh orang itu. Keselamatan mutlak berlaku. Ini adalah ruang suci di mana hukum ilahi memaksa semua orang untuk meletakkan pedang dan menghentikan semua dendam pribadi. Tapi gimana jadinya kalau perlindungan mutlak ini berbenturan langsung dengan sistem peradilan pidana? Nah, ini jadi perdebatan fikih yang seru banget. Bayangkan, ada seorang buronan atau penjahat besar yang lari dan berlindung ke dalam tanah haram. Gimana hukumnya? Di satu sisi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesucian teks itu mutlak. Penjahat itu nggak boleh disentuh sama sekali secara fisik. Tapi sebagai gantinya, ia harus diboikot total. Nggak boleh diajak bicara, nggak boleh dikasih makan, nggak boleh ada transaksi jual beli, sampai ia nggak tahan, keluar dari batas haram, dan baru dihukum di luar. Di sisi lain, Imam Malik dan Imam Syafi'i melihat bahwa tegaknya keadilan itu juga sangat krusial, jadi hukuman bisa dan harus langsung dilaksanakan di dalam haram agar hak korban nggak hilang. Perbedaan pandangan ini nunjukin banget gimana para ulama berusaha menyeimbangkan antara kesucian luar biasa dari Baitullah dan pentingnya menegakkan keadilan. Sekarang kita geser ke ranah yang lebih praktis di bagian keempat, syarat wajib ibadah haji. Mari kita bedah apa sebenarnya makna dari kata mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Haji diwajibkan bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Frasa ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang dan kelonggaran dari Tuhan. Tapi kita harus merenungkan makna kemampuan ini dalam-dalam. Karena begitu syarat mampu ini terpenuhi, status ibadah haji itu langsung berubah dari sekedar anjuran kebaikan menjadi sebuah kewajiban syariat yang mengikat kuat. Dalam literatur fikih, syarat ini disebut dengan istilah istita'ah. Dan penting banget untuk kita sadari bahwa istita'ah ini bukanlah sekedar soal punya uang yang banyak di rekening. Ini adalah syarat yang berlapis, mencakup finansial, logistik, keamanan, dan fisik. Kalau salah satu dari elemen ini nggak ada, kewajiban hajinya otomatis belum jatuh, sampai kapasitasnya benar-benar utuh. Para ulama secara sistematis membagi istita'ah ini ke dalam beberapa komponen utama. Pertama itu zat, ketersediaan bekal, makanan, dan finansial untuk pergi, selama di sana, dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kedua rahilah atau akses ke sarana transportasi yang memadai. Ketiga, rute perjalanan yang aman, bebas dari ancaman perang, perampok, atau bahaya ekstrim. Dan keempat, kesehatan fisik yang mumpuni untuk menjalani ibadah yang sangat menguras tenaga ini. Tentu, standar ini bisa beda-beda ya. Kalau ada orang yang kebetulan rumahnya memang di Mekah, standar mampu buat dia mungkin sesederhana kondisi fisiknya sehat untuk bisa berjalan kaki dengan aman ke Masjidil Haram. Lalu ada satu syarat lagi yang secara khusus dibahas panjang lebar oleh para ulama terkait jamaah perempuan, yaitu syarat mahram. Ada sebuah kisah yang sangat membekas tentang hal ini. Suatu hari seorang pria melapor kepada Nabi Muhammad bahwa ia baru saja didaftarkan untuk berangkat ke medan perang. Padahal istrinya sedang bersiap-siap untuk berangkat haji. Mendengar itu Nabi langsung memerintahkan pria tersebut untuk membatalkan kepergiannya ke medan perang militer dan menyuruhnya pergi menemani istrinya berhaji. Kisah ini jadi bukti kuat betapa mahram itu dihitung sebagai perlindungan logistik yang sangat vital dan merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat istita'ah bagi seorang perempuan. Kita tiba di bagian kelima, dan ini mungkin bagian yang paling membutuhkan refleksi mendalam dari kita semua. Ancaman bagi yang mampu. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Di penutup rangkaian ayat ini, Al-Quran menyisipkan sebuah teguran spiritual yang sangat tajam. وَمَنْ كَفَرَ, dan barang siapa ingkar, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ingat, ibadah haji yang kita lakukan itu sama sekali nggak akan menambah kebesaran atau kekayaan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengabaikan panggilannya padahal kita sudah punya kemampuan, konsekuensi fatalnya akan berbalik ke diri kita sendiri. Konteks sejarah atau asbabun nuzul dari ayat ini ngasih kita perspektif yang lebih luas. Waktu syariat haji ini diturunkan, Nabi mengumpulkan berbagai pemuka agama di sana untuk mengumumkan perintah ini. Sayangnya, kelompok lain menolak dan enggan merespons, dan hanya kaum muslimin yang menerimanya. Nah, meskipun para ulama fikih masih berdiskusi apakah sengaja menunda haji itu bisa disebut kufur secara harfiah, tapi mayoritas sepakat bahwa ini adalah alarm peringatan yang sangat keras. Peringatan bagi siapa saja yang secara finansial dan fisik sudah masuk kategori istita'ah, tapi dengan sadar malah terus-menerus menunda keberangkatannya. Sebagai penutup kajian ini, ada sebuah pertanyaan yang layak kita jadikan bahan renungan bersama. Di zaman sekarang, di mana infrastruktur sudah sedemikian canggih dan transportasi serba mudah, coba kita tanya ke dalam hati, apakah kita memang sungguh-sungguh belum mencapai standar istita'ah, ataukah kita sekedar menunda panggilan agungnya demi mengejar prioritas duniawi yang lain?
Semoga kajian ini membawa keberkahan dan pemahaman baru bagi kita semua.